Jadi walaupun yang kita pandang Muhammad, namun hakikatnya yang kita pandang dari Muhammad itu siapa? Allah itulah. Itu maknanya ketika memandang Muhammad dah sama memandang Allah tuh. Ketika memandang Muhammad dah sama memandang Allah. Kenapa? Karena Muhammad itu kenyataan rupa Allah. Kalaulah Muhammad itu kenyataan rupa Allah, itikad di sini bahwa Muhammad itu tiada lain. Itulah itu sendiri itu. Sekarang mana yang Muhammad wujud rupanya Allah tuh? Ini Muhammad nih yang hadir nih, Muhammad nih semuanya nih. Ketika memandang Muhammad dah terpandang Allah tuh. Pertanyaannya untuk ibu kita. Siapa yang tidak mampu memandang Allah pada Muhammad, apa namanya? Betul sakit. Rupa sepeda sendiri rupanya Bapak Ibu. Ini paham enggak Bapak Ibu nih? Udah bersorak-sorak Ustaz ya, Ustaz kalau udah bersorak-sorak tuh insya Allah hilang sakit kepalanya nih. Itu dia rahasianya. Jadi yang kita cari ini nih, titiknya. Jadi jangan tertipu memandang bentuk dan rupa, kata Ustaz. Apa kata Ustaz selalu? Pandang Allahnya apa yang dilihat oleh mata. Walaupun mata memandang Muhammad, walaupun mata memandang sesuatu, walaupun mata memandang alam, maka yang terpandang daripada Muhammad, alam dan sesuatu itu tiada adalah Allahnya. Itu maksudnya itu. Oleh karena itu, pandang Allahnya apa yang dilihat oleh mata. Dan jangan kita melihat apa yang dipandang oleh mata. Kalau kita melihat apa yang dipandang oleh mata, yang terpandang apa? Papan tulis, mic, manusia, alam dan sesuatu. Tapi pandang Allahnya yang sudah nyata pada papan tulis, mic, sesuatu itu. Ini bahasanya kalau dibawa kepada huruf A, B, C sampai titik ini, pandang titiknya apa yang dipandang pada huruf A, B, C itu. Bisa memahami itu? Pandang titiknya apa yang dilihat pada huruf A, B, C sampai Z. Dan jangan kita melihat apa yang dipandang oleh mata pada saat kita memandang A, B, C sampai Z itu. Ini ilmu titik Bapak Ibu. Yang titik itu Allah. Biji, ilmu biji namanya. Menebang pokok di dalam biji, mengambil buah di dalam biji. Paham maksudnya itu? Bisa Bapak Ibu menebang pokok kayu di dalam biji? Bisa kan? Mengambil buah dalam biji? Ini biji lele nih Bapak Ibu nih. Lalu jadi ini dia. Apa namanya ini? Korea. Dari biji ini muncul akar. Tunas, patah, baru dahan, ranting, daun-daun, bunga putih. Lalu kita ambil dia kembali bahwa ranting, dahan, bunga, buah, pokok tuh akar semuanya dari dalam ini dia. Biji itu, titik itu sebenarnya. Itu memahaminya, mengambil buah di dalam biji. Itu artinya bahwa buah itu asalnya daripada biji itu. Ini yang dikaji asal tuh. Disitulah dikatakan Allah itu yang titik. Allah itulah hakikat segala yang ada. Apa maksudnya tuh ibu-ibu? Allah itu hakikat segala yang ada. Allah itu hakikat segala yang ada. Allah itu hakikat segala yang wujud. Apa maksud kalimat Ustaz tuh? Ya memang Allah itu tunggal. Bahwa Allah itu hakikat segala yang ada. Maksudnya apa tuh? Halo? Bisa mengambil kesimpulan nih? Allah itu hakikat segala yang ada. Segala yang ada itulah sebenarnya Allah. Segala yang ada itulah sebenarnya Allah itu. Maka orang-orang kasab membuat suatu rumusannya. Apa rumusannya yang dibuat oleh orang kasab? Suhudul kasra fil wahdah. Suhudul kasra fil wahdah.
Apa artinya itu? Pandang yang banyak pada yang satu. Yang kedua, suhudul wahda fil kasra. Pandang yang pada yang banyak. Yang ketiga, suhudul wahda fil, apa artinya tuh? Pandang yang satu. Kita lihat satu-satu pemahamannya. Suhudul kasra fil wahda. Apa artinya? Pandang yang banyak pada yang satu. Apa maksudnya tuh Pak Iman? Pandang yang banyak pada yang satu. Pandang yang banyak pada yang satu. Apa pahamnya tuh? Bahwa yang banyak itu, yang semuanya itu yang ada, yang wujud itu adanya Allah Ta'ala. Itu dia. Bahwa segala yang ada, segala yang wujud, apapun bentuk dan rupa, itulah wujud nyatanya diri Allah. Itu maksudnya tuh. Yang kedua, suhudul wahda fil kasra. Apa artinya ibu-ibu? Pandang yang satu pada yang banyak. Apa maksudnya tuh ibu-ibu mewakili? Pandang Allah setiap yang wujud. Pandang Allah. Ini pandang yang banyak. Pandang yang satu pada yang banyak. Apa tadi? Artinya apa? Pandang yang satu pada yang banyak. Apa maksudnya Bu? Coba ulang lagi. Pandang Allah pada setiap yang wujud, yang ada. Iya, pandang Allahnya pada setiap yang ada. Itu maksudnya. Pandang Allahnya pada setiap yang wujud. Pada setiap rupa. Karena setiap yang wujud, setiap rupa, itulah nyatanya wujud Allah. Ini balik-balikkan ini. Yang terakhir, suhudul wahda fil wahda. Apa artinya? Pandang yang satu pada yang satu. Apa maksudnya tuh? Memandangkan dirinya sendiri. Pandang Allah yang terpandang Allah. Apa maksudnya itu pandang Allah yang terpandang Allah? Dialah yang memandang dan menyaksikan akan rupa dirinya sendiri. Kalau sudah sampai pemahaman seperti itu, karena dia yang memandang dan melihat serta menyaksikan diri sendiri, adakah bahasa memandang dan menyaksikan juga situ? Tidak ada kata itu. Makanya pada saat itu, man arafallahu kala lisanahu. Ini dia kuncinya. Man arafallah kala lisanahu. Siapa yang sudah kenal Allah, maka keluh lidahnya. Yang menyaksikan dia, yang disaksikan juga dia, apalagi mau disebut. Yang memandang dia, yang dipandang juga dia. Yang mengingat dia, yang diingat juga dia. Perlu lagi mengingat? Jangan mengingat. Kalau masih mengingat, tanda belum ingat. Orang yang ingat itu tidak mengingat. Orang yang tidak mengingat itu artinya sebenar ingat. Itu bertele-tele aku. Ustaz ulangi pelan-pelan. Ini bahasa-bahasa kias. Orang yang mengingat itu tanda tidak ingat. Yang tidak ingat itu yang sebenar ingat. Jadi yang sebenar ingat itu adalah yang tidak ingat. Yang tidak ingat itu yang sebenar ingat. Oleh karena itu perlu diingat lagi? Tidak. Kalau tidak gimana lagi? Diam saja lagi. Diam atau diam-diam? Diam-diam di dalam apa? Ini dia kajiannya. Diam di dalam paham. Paham dalam apa? Paham di dalam kesadaran. Sadar dalam apa? Iman. Itu dia. Maka ketika itu cukup disadari, dirasakan, dan diimani. Pandang boleh, lihat boleh, rasakan boleh, tapi disebut jangan, apalagi ditunjuk-tunjuk. Gak ada lagi kata yang bisa diungkapkan situ. Tak ada lagi ilmu yang bisa dijabarkan lagi. Udah habis. Udah kembali dia kepada asalnya. Makanya kata Rasul, kullu syai'in yarji'u ila as-solihi. Tiap-tiap segala sesuatu yang kamu bahas, yang kamu kaji, kembalikan dia kepada asalnya. Kepada asalnya satu titik itu adalah Allah. Makanya dikatakan innalillahi. Itu dia. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun.
Sesungguhnya segala sesuatu itu asalnya Allah dan kembalinya kepada Allah. Ya, jadi yang bisa kembali kepada Allah adalah Allah. Apa maksudnya itu? Yang bisa kembali kepada Allah adalah Allah. Yang bisa bertemu Allah itu siapa? Allah yang bisa bertemu Allah. Makanya berhentilah jadi orang lagi, biar bisa bertemu Allah. Ya, karena orang itu bukan diri Bapak Ibu. Nanti memahaminya Bapak Ibu. Ya, ini kajinya bercanda, bergurau, tapi masih menghantarkan kepada qalbun salim. Selamat kita Bapak Ibu. Udah nyata atau belum? Sudah nyata Allah tuh dah. Pertanyaannya, nah, Ibu lagi. Boleh ini lagi. Ditanya-tanya nih, udah lama kali bersuluk nih, ulang-ulang kaji ini. Kalau sudah nyata Allah tuh, sedang apa pekerjaan Allah tuh? Sedang apa Allah tuh sekarang? Nengok Ustaz. Sedang duduk, sedang melihat, sedang mendengar. Ya. Dan jangan tahu Bapak Ibu. Ya. Makanya nggak bisa lagi diutarakan, udah jelas. Nikmati aja lah hidupnya lagi. Kan itu bahasa Ustaz tuh, sakit berobat, capek istirahat, lapar makan, haus minum. Itu tuh kantuk bawa lalu. Pasai mengaji pulang oleh. Gak ada lagi situ, udah selesai kaji ini dah. Dah khatam namanya. Tapi ingat, walaupun sudah khatam, orang yang sudah khatam tidak pernah mengatakan dirinya khatam. Orang yang tidak pernah mengatakan dirinya khatam juga belum tentu khatam. Rupanya tidak ada pengakuan di dalamnya. Kalau masih ada pengakuan, tidak ada diri itu dah. Itu yang wujud kazanbun tuh. Ya, makanya hijab yang paling halus bagi orang marifat, lihat, hijab yang paling halus bagi orang marifat itu pada saat dia menyenter ke dalam dirinya. Pada saat dia menilik-nilik ke dalam dirinya. Aku ini sudah marifat atau belum nih? Kalau aku sudah marifat, aku udah jadi wali atau belum nih? Kalau aku sudah jadi, apalah karomahku? Pada saat dia sudah menyenter ke dalam diri, udah ada diri itu. Kalau diri tidak ada, apa yang mau disentar lagi? Kalau diri tidak ada, apa yang mesti dipandang-pandang lagi? Padahal kita ada. Yang ada hanya Allah. Kalau Allah yang ada, jangan dipandang-pandang, jangan ditilik-tilik, jangan disenter-senter juga Allah itu. Memang dia lah tuh. Itu kesumpanan kaji itu Bapak Ibu. Tidak ada lain lagi itu daripada itu tuh. Kalau ada Tuhan yang lain lagi selain pada Allah, Ustaz akan cari itu. Ya, kalau ada Tuhan yang lain lagi selain daripada Allah, Ustaz akan cari itu. Tapi tidak ada lagi, apa yang mau dicari lagi? Sudah patuh aja di situ lagi Bapak Ibu. Menunggu ajal, menunggu giliran aja lagi Bapak Ibu. Kalau kita sudah kenal Allah, buktikan lagi. Ini lihat. Orang mengaji ma'rifat itu bukan dalam bentuk kata-kata. Orang yang mengaji ilmu ma'rifat itu bukan dalam bentuk ucapan. Tapi nampak dalam kehidupannya. Itu maksudnya. Ada perubahan pada dirinya. Kalau selama ini, kalau sudah sedikit ada masalah dengan anak, bangkit harimau itu. Tapi setelah mengenal ini, harimau itu menjadi Hello Kitty. Mungkin ngapi-ngapi aja. Penyayang, pengasih, paibo. Itulah rahasianya mengaji itu supaya ada perubahan. Menjadi rahmat dia bagi anaknya, suaminya, istrinya. Semuanya ini. Bukan ingin jadi-jadi Bapak Ibu. Jadi kita mengaji ini itu selamat pulang kembali. Itu cuma. Makanya siapa yang sudah kenal Allah, sudah tahu jalan pulang dan kembali. Itu masih berkias, masih berterikat. Maknanya pulang kembali kemana lagi? Tidak ada, pulang tidak ada kembali. Allah tidak pernah datang dan Allah tidak pernah kembali. Allah tidak pernah datang dan Allah tidak akan pernah kembali. Karena dia sedia sejak dahulunya. Berarti makna datang dan kembali itu makna hakikat. Untuk menjelaskan bahwa segala sesuatu itu, pandanglah itu adalah Allah. Allah lah asal segala yang ada. Maka kembalikanlah kepada hakikat yang ada itu adalah Allah. Berarti makna pulang kembali itu apa maksudnya? Kembali kepada Allah itu bagaimana?
Apakah kita datang menemui ayah bunda kita lalu kita bersalam? Apa seperti itu? Tidak. Kembali kepada Allah itu maksudnya kembali dalam satu wujud, satu rupa, satu nama, satu rahasia pada diri. Ketika kita sudah memahami bahwa Allah itu adalah diri sejati, sudah nyata di sejati itu rupanya insan, itu sudah kembali namanya. Itu sudah pulang namanya. Itu yang bertemu yang satu wujud. Menyaksikan dalam satu rupa. Satu rahasia pada diri itu Bapak Ibu. Jadi jangan Bapak Ibu pahami nanti udah mati baru jumpa Tuhan. Kita di bumi, Tuhan di langit, bukan begitu. Sini memahaminya. Kiha, koha. Ya, itu memahaminya tuh. Ada sempurna tuh Bapak Ibu. Maka amal kita itu sebut namanya amal daimun, amal ma'rifat. Siapa yang beramal? Dia la sholata illallah. Ya, la yazkurullah illallah. Tidak ada yang salat, tidak ada yang berzikir, melainkan yang salat berzikir itu hanya Allah. Dialah segala-galanya, dan segala-gala itulah wujud nyatanya dirinya. Inilah yang disebut namanya tauhid. Apa namanya? Ini tauhid murni Bapak Ibu. Tauhid murni. Jadi tauhid murni itu memang tidak terpandang yang lain. Bagaimana mungkin pula terpandang yang lain nggak pernah ada. Maka untuk menjelaskan makna yang sebenarnya, tauhid murni itu jangan sampai ada wujud yang lain. Jangan sampai ada rupa yang lain. Jangan sampai ada diri yang lain. Kalau masih ada diri yang lain, rupa yang lain, wujud yang lain, berarti Allah itu belum ahad. Allah belum dikatakan murni kalau ada yang lain. Nah, dia dikatakan murni karena tidak ada pembandingnya. Dia dikatakan murni karena tidak ada yang lain selain hanya dirinya. Jadi murni itu menjelaskan tentang tauhid yang sebenar-benarnya. Jangan sampai terpandang yang lain, melainkan hanya Allah saja yang terpandang pada diri dan di luar diri. Nah, siapa yang sudah paham, insya Allah. Allah yang dilihat di dunia ini. Allah yang dilihat di barzah juga ini. Allah yang dilihat di akhirat juga ini. Ini yang mana maksudnya tuh? Oke, itu mesti pahami tuh. Pegang tuh dengan iman megangnya. Jangan ngengek cik ayam Bapak Ibu. Ditengkuk ragu. Jangan. Betul-betul megangnya. Jangan seperti memegang bara di tangan. Dipegang tangan terbakar, dilepas bara pun terbuang. Jangan seperti itu. Dengan iman megangnya. Dengan isbatul yakin. Itu maksudnya ngaji ini. Ya. Maka apapun amal yang Bapak Ibu lakukan, apapun tirakat yang Bapak Ibu lakukan, sudah ada ruhnya. Ruhnya ibadah, ruhnya tirakat, ruhnya berzikir, itu pengenalan kepada Allah. Allah itulah ruhnya ibadah. Itu maksudnya, siapa yang tidak mengenal Allah dalam setiap ibadah, maka ibadahnya batal. Siapa yang tidak mengenal Allah dalam setiap zikir, maka zikirnya juga batal. Karena Allah itu yang sebenarnya. Ana rabbaka usolli. Nih. Ana rabbaka usolli. Akulah Rabbmu yang sholat itu. Tidak ada siapa-siapa lagi situ. Untuk apa Allah sholat? Dia sholat melihat dan menyaksikan akan dirinya sendiri. Untuk apa dia melihat dan menyaksikan diri sendiri? Dia menikmati perbuatan dirinya sendiri. Untuk apa dia menikmati diri sendiri? Karena dia tiada lain adalah Allah. Habis kata-kata di situ, tidak bisa lagi dijelaskan. Habis gelu lidah tuh situ. Betul-betul tidak bisa lagi diungkapkan Bapak Ibu. Itu yang disebut namanya pengenalan yang sudah putus kepada Allah itu. Tidak ada kata mencari, tidak ada kata menyembah, tidak ada kata mengingat lagi di situ. Tidak ada kata lagi melihat-lihat. Menyentuh-nyentuh tidak ada. Kata-kata itu kita zahirkan sebelum kita berjumpa. Sebelum kita sadar. Sebelum kita sudah melihat. Kalau sudah melihat, tidak ada lagi kata melihat itu. Jalani hidup ini dengan baik Bapak Ibu.
Mungkin itu saja Bapak Ibu, aku udah panik aku. Mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya diberikan Allah kemudahan dan kepahaman dalam memahami akan rahasia sejati diri kita ini. Bahwa sejati diri kita ini tiada adalah Allah. Allah itu sudah nyata pada diri sendiri, namun diri sendiri bukanlah diri sendiri. Akan tetapi inilah wujud nyatanya diri Allah yang sejati itu. Pahamilah bahwa Allah itulah diri yang ori yang nyata pada diri Bapak Ibu. Diri yang ori yang asli pada diri Bapak Ibu itu. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.